Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Allah Bapa di dalam surga, kami tidak henti-henti berdoa dan meminta segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Engkau. Bapa, terima kasih. Kami membuka hati kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang roh dan jiwa. Seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran yang lalu tentang kelahiran baru. Apakah yang kita pelajari? Kita mempelajari tentang manusia perlu dilahirkan kembali. Karena kelahiran baru itu akan membawa kita dipulihkan kembali dengan Allah Bapa. Artinya kita mempunyai hubungan kembali dengan Allah Bapa. Dan kelahiran baru yang kita terima itu adalah oleh benih firman Allah yang tidak tercemar. Lalu kita juga melihat dampak-dampak daripada kelahiran baru, yaitu kita dibangkitkan dari kematian, kita menjadi ciptaan baru, kita kembali berada dalam kelasnya Allah, yaitu roh. Lalu kita menerima hidup yang kekal, kita menjadi anak-anak Allah dan layak memanggil Dia Aba Bapa, dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Lalu kita memiliki kesatuan dengan Tuhan dan kita menjadi keluarga Allah. Haleluya. Nah saudara, kebenaran ini telah membuat kita yakin bahwa di dalam kelahiran baru itu bukanlah sekedar kelahiran yang biasa, tapi ini adalah kelahiran dari roh, dari benih firman Allah yang adalah roh yang membawa kita kembali bisa memanggil Dia Allah Bapa. Kita mempunyai hubungan yang terbuka kembali, tidak ada lagi tirai pemisah di antara manusia dengan Allah melalui kelahiran baru ini. Kelahiran baru membawa dampak yang sangat luar biasa yang membuat kita layak untuk menjadi ahli warisnya Allah. Kita boleh menerima atau mengambil apa saja yang sudah tersedia bagi kita di dalam kerajaan Allah melalui firman-Nya. Di sini saudara, terdapat segala harta kekayaan yang menjadi miliknya kita, seperti brankas yang kita lihat pada awal pelajaran kita. Di sana tersimpan segala hal yang penting, harta kekayaan, semua kebutuhan yang kita butuhkan ada di dalam brankas itu. Dan hanya kita, pemilik daripada brankas itu, yang mengetahui kombinasi kuncinya yang bisa membukanya. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang roh dan jiwa. Saudara, sekalipun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sifat alamiah kita adalah roh, jiwa, dan tubuh seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Namun sangat sedikit orang percaya yang mempraktekkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang tidak mengerti, saudara, orang mengalami kesulitan untuk membedakan antara roh dan jiwa. Nah, dalam kalangan orang percaya, apalagi orang yang tidak percaya saudara, kebanyakan orang bingung dan berpikir bahwa roh dan jiwa adalah sama. Bahkan orang dunia seringkali berkata seperti ini. Ada spirit kesatuan, ada spirit kemenangan. Dan dalam dunia olahraga, kelompok-kelompok tertentu memberi nama, misalnya ada kelompok yang menyebut dirinya kelompok macan, lalu mereka bilang spirit macan. Saudara, sebenarnya apa yang mereka perkatakan itu adalah semangat, gairah. Jadi sebuah perasaan yang dibangkitkan oleh sebuah perkataan. Ini akan memberikan dorongan, memberi semangat, memberi gairah kepada orang-orang itu. Dalam dunia sepak bola itu seringkali kalau mereka sedang bertanding, mereka ngomongnya ale, 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 ale. Apa itu saudara? Itu adalah semangat yang dibawa oleh mereka supaya mereka lebih giat lagi berlari, lebih giat menendang bola, lebih giat untuk berusaha untuk menjadi pemenangnya. Ini yang dimaksudkan di dalam perkataan spirit oleh orang-orang dunia. Lalu bagaimana dengan orang percaya, saudara? Jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang penciptaan kita, yaitu kita diciptakan dalam 3 dimensi, dan jika kita tidak pernah mempraktekkannya, maka kita pun akan mengalami kesulitan untuk membedakannya.
Jangan-jangan kita akan menjadi sama seperti orang-orang dunia itu. Kita pikir itu adalah spirit yang memberi kita semangat, memberi kita gairah. Namun saudara, tidaklah demikian yang dikatakan di dalam Alkitab. Bapak Kenneth Hagin di dalam pencariannya akan roh dan jiwa pada awalnya juga menemukan kesulitan. Bahkan seringkali beliau kalau sedang ada perkumpulan dengan hamba-hamba Tuhan, sering dia bertanya, apakah yang diperkatakan Alkitab tentang roh dan jiwa? Dan jawaban mereka, teman-temannya adalah, oh, saya pikir tidak ada perbedaan antara roh dan jiwa. Dan ini membuat Bapak Kenneth Hagin semakin ingin tahu. Kalau Alkitab mengatakan roh, jiwa, dan tubuh, artinya ketiganya ini merupakan elemen bagi orang percaya. Jadi saudara, beliau terus menekuni apa sebenarnya yang diperkatakan oleh Alkitab tentang roh dan jiwa. Ada banyak jawaban yang klasik. Kalau orang tidak tahu apa itu roh dan jiwa, jawabannya adalah, wah saya nggak tahu. Nah mereka berpikir roh dan jiwa itu adalah sama. Ini disebabkan karena kurangnya pengertian tentang keberadaan manusia seutuhnya dan kurangnya pengajaran yang memberi pengertian dan perbedaan antara roh dan jiwa. Namun Bapak Kenneth Hagin tidak merasa puas dengan jawaban tersebut dan mulai mempelajarinya di dalam firman Allah. Dan beliau menemukan bahwa keduanya dapat dipisahkan dan dibedakan. Bagaimanakah caranya? Kita akan melihat dari Ibrani 4 ayat ke-12. Apakah yang diperkatakan di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12? Saya akan membawa Anda ke dalam 3 terjemahan supaya kita bisa melihat dengan jelas apa yang diperkatakan oleh Ibrani 4:12 ini tentang roh dan jiwa. Nah saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Perhatikan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lalu kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Perhatikan, perkataan ini menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Nah, terjemahan yang terakhir ya saya ambil dari kitab Amplified yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebab firman yang Tuhan perkatakan adalah hidup dan penuh kekuatan, membuatnya aktif, beroperasi, berenergi dan efektif. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Perhatikan sekali lagi, menembus ke garis pemisah dari nafas kehidupan, jiwa dan roh kekal, sendi-sendi dan sumsum dari bagian terdalam dari sifat alamiah kita, membuka dan memilah dan menganalisa dan menilai kedalaman pikiran dan maksud hati. Nah saudara, kalau kita gabungkan ketiga ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa di sini dikatakan memisahkan jiwa dan roh, menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, menembus ke garis pemisah dari nafas kehidupan yaitu jiwa dan roh yaitu roh kekal. Ibrani 4 ayat yang ke-12 menunjukkan kepada kita bahwa ternyata roh dan jiwa tidaklah sama karena dia dapat dipisahkan oleh firman Allah. Bahkan kita bisa melihat di dalam ayat ini bahwa firman Allah itu bisa menembus amat dalam, memisahkan antara roh dan jiwa. Luar biasa saudara, apa yang Tuhan perkatakan tentang penciptaan kita, roh, jiwa, dan tubuh, itu adalah unsur 3 elemen yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memperhatikan Ibrani 4:12 ini juga mengandung unsur roh, jiwa, dan tubuh, karena di sini ada perkataan sendi-sendi dan sumsum. Haleluya. Nah saudara, roh dan jiwa merupakan bagian daripada manusia. Keduanya adalah elemen yang berbeda baik di dalam fungsi dan peranannya. Keduanya ini dibutuhkan sehingga mereka tidak dapat diputuskan, tidak dapat diceraikan, tidak dapat dihilangkan, apalagi dibuang. Misalnya kita mau buang, kita hanya ingin hidup dengan roh saja atau dengan jiwa saja. Enggak bisa saudara. Kalau kita membuang salah satu dari antara mereka, maka hidup kita akan menjadi pincang.
Kita tidak bisa lagi berjalan di dalam keseimbangan dan kita melihat bagaimana kondisi manusia tanpa roh ini. Mereka hanya bergantung kepada jiwanya saja. Dan ini mengakibatkan banyak berbagai macam hal. Sifat alamiah kita adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Dan ketiganya merupakan pemberian Tuhan, merupakan satu kesatuan. Tidak bisa kita hidup hanya dengan 2 silinder saja atau apalagi 1, saudara. Nah, hari ini kita sedang mempelajari roh dan jiwa. Mari kita melihat apakah roh dan apakah jiwa. Roh dikatakan di dalam bahasa Yunani-nya adalah pneuma. Dan pneuma ini merupakan nafas kehidupan Allah yang dihembuskan kepada manusia pada waktu penciptaan. Seperti yang diperkatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Jadi Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah yang tidak bisa bergerak. Dia hanyalah benda mati. Tapi ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam debu tanah itu, maka kita menjadi makhluk yang hidup, yang bisa bergerak, yang bisa beraktivitas. Jadi manusia itu bergerak, hidup, karena dia diberikan oleh Allah nafas kehidupan pada waktu penciptaan. Roh ini memiliki tingkat yang lebih tinggi, dia memiliki unsur ilahi karena datangnya dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan jiwa? Jiwa dikatakan dalam bahasa Yunani pneuma. Pneuma ini adalah kehidupan yang dihasilkan oleh individu yang melahirkan sebuah kepribadian. Kita bisa melihat, saudara, ada orang yang kepribadiannya periang, ada yang sering bersedih hati, ada yang pemberani, ada yang penakut, ada orang yang pemberontak, ada orang yang penurut. Nah, saudara, semua ini dilahirkan oleh individu orang tersebut, di mana jiwa itu memiliki pikiran, emosi, dan kehendak. Bahkan, saudara, kita bisa melihat dari dalam jiwa inilah orang bisa melakukan sesuatu, bahkan mengambil sebuah keputusan. Suke adalah bahasa Yunani di mana kata psikologi dan psikiater itu berasal. Jiwa mengendalikan kehidupan seseorang yang mana ia juga dikendalikan oleh panca inderanya. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cium, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka kecap, itu saudara akan mengendalikan kehidupan orang tersebut. Misalnya, kalau kita memasuki sebuah rumah, saudara, wah, begitu kita masuk kita bisa mencium bau yang sangat harum dari dapur. Nah, itu akan membangkitkan apa? Rasa lapar. Rasa ingin untuk mencicipi. Lalu kita mengambil keputusan, saya mau ke dapurnya dulu. Saya mau minta, boleh nggak dicicipi makanannya. Nah, ini melahirkan satu kehendak, satu keputusan, saudara. Namun, jiwa ini memiliki unsur yang lebih rendah dibandingkan dengan roh. Jiwa ini memiliki unsur manusiawi atau binatang. Karena binatang itu juga mempunyai jiwa, tapi dia tidak memiliki roh. Saudara, Herman Kramer dari Biblical Theological Lexicon mengatakan seperti ini. Soma ini adalah tubuh, yaitu makhluk hidup yang digerakkan oleh jiwa dan roh. Nah, Herman Kramer mengatakan soma atau tubuh dan pneuma atau roh itu bisa dipisahkan. Tetapi pneuma dan suke, roh dan jiwa hanya dapat dibedakan. Roh dan jiwa itu tidak terlihat, sedangkan tubuh jasmani ini bisa terlihat. Bagi kita tidak terlalu sulit, saudara, untuk membedakan tubuh dengan roh atau tubuh dengan jiwa. Tapi tidaklah demikian dengan roh dan jiwa. Mereka itu begitu dekat, begitu melekat, begitu terjalin satu sama lain, intertwine, saudara. Dan keduanya ini tidak bisa terlihat. Sehingga bagi kita sangat sulit untuk membedakannya. Orang menjadi rancu. Orang pikir itu adalah sama. Orang pikir itu adalah tidak ada perbedaannya. Bahkan banyak orang yang menjawab tidak tahu. Nah, saya ingin memberi sebuah contoh kepada Anda, air dan jeruk. Mari kita lihat, saudara. Di sini saya memiliki air dan juga jeruk. Nah, air ini tersendiri, saudara. Jeruk ini juga tersendiri. Tetapi kalau jeruk ini saya peres ke sini, maka saudara, gelas ini bukan lagi berisi air, tetapi dia berisi air jeruk. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tapi sesungguhnya ini adalah air dan jeruk.
Dan kalau kita melihat di dalam Ibrani 4 ayat ke-12, saudara, firman Allah mengatakan bahwa hanya firman Allah yang bisa membedakan antara roh dan jiwa. Seperti tadi pada awalnya kita bisa melihat adanya air dan jeruk sebelum dia menjadi air jeruk. Saudara, firman Allah adalah satu-satunya yang dapat membedakan roh dan jiwa. Dia dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Karena dia hidup, dia kuat, dan dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Haleluya! Firman Allah sanggup membedakan antara roh dan jiwa. Nah, saudara, hal ini sangat penting untuk diketahui oleh semua orang percaya. Karena kegagalan membedakan antara keduanya itu akan membuat kita lebih mengarah, berjalan ke arah dimensi alamiah kita yang lebih rendah atau yang paling rendah, yakni berjalan di dalam daging. Kita akan selalu dikendalikan oleh pikiran, emosi, dan perasaan kalau kita tidak bisa membedakan keduanya. Kita bisa melihat, saudara, seringnya terjadi pertengkaran, kecemburuan, saling tuduh, saling menggosip satu sama lain di dalam sebuah organisasi. Tidak ketinggalan juga di dalam gereja. Orang percaya gagal membedakan roh dan jiwa, dan mereka semua berjalan di dalam daging. Saling tuduh, saling tidak percaya, saling mencoba untuk menikam satu sama lain. Dan ini terjadi di gereja di Korintus. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu. Baru ada perkara saja, saudara. Ini belum lagi saling membawa perkara itu ke pengadilan. Tapi baru adanya perkara saja yang dikendalikan oleh jiwa. Itu Paulus mengatakan sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Kita sudah menjadi orang yang kalah. Padahal firman Allah mengatakan engkau lebih daripada pemenang. Tapi sayangnya, inilah yang sering kita lihat terjadi di dalam kehidupan orang percaya di dalam gereja. Orang meninggikan perasaan dan emosi yang ada di dalam jiwa ketimbang apa yang ada di dalam roh. Mereka bukannya tidak punya Tuhan, saudara. Mereka punya Kristus di dalam manusia rohnya. Tapi hidupnya bukan dikontrol oleh roh. Hidupnya lebih banyak dikontrol oleh emosi dan perasaan. Mempunyai tendensi berjalan ke arah daging. Saling tikam, saling tuduh, saling membawa saudara seimannya ke ruang pengadilan. Saya punya 3 orang anjing di rumah, saudara. Itu mereka kalau berantem sama main nggak beda, cuma beda suara. Kalau waktu main suaranya nggak ada, saudara. Tapi waktu dia berantem itu suaranya gede, saling menggonggong satu sama lain. Tapi apa yang saya bisa lihat di antara mereka bertiga waktu mereka main dan mereka berantem itu semua saling gigit. Kalau bisa, saudara, yang satu menjatuhkan dulu temannya, jatuhkan ke bawah. Lalu dia cepat tomplok, dia tekan, lalu dia mulai saling gigit, saudara. Dia mulai gigit kupingnya, dia gigit mulutnya, dia gigit tangannya, dia gigit perutnya, semuanya digigit. Nah, saudara, orang yang berjalan di dalam level jiwa itu sama seperti itu. Saling gigit, saling tikam, saling menjatuhkan. Saudara, kita tidak mau hidup seperti itu. Itu bukan kehendak Allah. Kehidupan seperti itu sangat sulit untuk naik ke level roh. Kita harus hentikan semuanya itu. Kita harus berjalan di dalam level yang lebih tinggi, yaitu level roh. Level roh, saudara, tidak saling tikam, tidak saling tuduh, tidak saling menggosipkan, tidak saling melempar fitnah. Tapi level roh, ketika kita difitnah, ketika kita digosipkan, ketika kita dicemburui, ketika kita dituduh, saudara, level roh mampu untuk berdiam diri. Level roh mampu untuk mendoakan orang itu. Level roh mampu untuk mengampuni orang itu. Kalau ketemu, saudara, nggak akan bermusuhan. Kita akan tetap bisa bersahabat. Mungkin hati ini sedikit sedih. Mungkin hati ini sedikit jengkel. Tapi manusia rohmu yang engkau latih, engkau beri makan, engkau aktifkan, itu akan mengambil alih semuanya. Dia akan menggantikan seluruh emosimu, seluruh keinginan hatimu untuk balas dendam. Karena manusia rohmu mempunyai hukum kasih. Haleluya. Nah, saudara, itulah sebabnya kita harus belajar mengerti akan roh dan jiwa. Supaya kita bisa berjalan di dalamnya
dan kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Kalau enggak, kita akan mengalami banyak masalah. Demikian juga saudara, manusia roh kita itu akan mengambil keputusan dan tindakan yang tepat di dalam setiap permasalahan. Misalnya Anda ingin membeli rumah. Dari manakah Anda mengetahui apakah itu keputusan yang ada di dalam jiwa ataukah keputusan yang ada di dalam rohmu? Kalau itu keputusan yang berasal dari jiwa, Anda akan cepat mengecek berapa uang yang ada di dalam rekeningmu, berapa gajimu, kapan engkau akan dipromosi, berapa mungkin gaji istri atau suamimu. Mungkin ini tidak salah saudara, ini adalah hikmat. Tapi apa yang Anda harus pikirkan adalah, jika di dalam perjalanan Anda nanti sudah ambil rumah mungkin dengan kredit dari bank, sesuatu terjadi. Misalnya terjadi musibah di dalam keluarga Anda dan Anda membutuhkan untuk mengambil seluruh tabungan Anda untuk dipakai membiayai musibah yang ada. Dan Anda tidak punya lagi tabungan untuk mungkin membayar cicilan yang berikutnya. Atau mungkin saudara terjadi sesuatu dengan ekonomi. Seperti sekarang terjadi resesi ekonomi. Kita pasti saudara akan mengalami keresahan, kekhawatiran, ketakutan. Apakah yang akan terjadi? Apakah saya bisa membayar uang rumah ini atau tidak? Apakah saya bisa melanjutkan cicilan rumah ini atau tidak? Ini adalah keputusan yang ada yang kita ambil dari level jiwa. Namun jika kita mengambil keputusan dari level roh, kita masuk ke dalam manusia roh kita, maka yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Apakah di sini ada lampu hijau? Apakah di sini ada ketenangan dan kedamaian untuk kita mengambil keputusan itu? Saudara, kalau kita kembali ke dalam manusia, maka manusia roh kita akan cepat mengambil sesuatu. Dia akan pick up sesuatu dari sana, saudara. Mungkin di sana Tuhan akan mengatakan, akulah Allah El Shaddai. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus. Aku akan menolongmu di dalam setiap kesusahanmu. Aku akan membuat semua cicilan rumahmu bisa terbayar sampai pada akhirnya. Saudara, kalau nanti Anda menghadapi resesi ekonomi seperti sekarang ini, atau musibah di dalam keluargamu, maka engkau akan berdiri teguh di atas janji Allah. Engkau akan tetap mengalami damai sejahtera. Engkau akan tetap mengalami ketenangan. Engkau akan tetap tidur nyenyak, saudara, karena engkau tahu engkau mengambil keputusan di dalam level roh. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama belajar untuk membedakan roh dan jiwa. Nah saudara, mari kita melihat pengetahuan alamiah dan pengetahuan rohani. Saudara, kita melihat bahwa sistem pendidikan formal kita dirancang sedemikian rupa menuju kepada pengembangan intelektual manusia yang ada di dalam jiwa, melebihi segala sesuatu, sehingga jiwa kita menjadi lebih berkembang, orang menjadi lebih sadar pada tingkat kejiwaan ketimbang manusia roh. Kita mendidik alam intelektual kita lebih di atas segala-galanya. Setiap hari kita mempelajari hal-hal yang baru. Melalui internet, melalui televisi, melalui koran, melalui buku-buku. Tetapi saudara, itu tidak membawa manusia roh kita menjadi lebih berhikmat dan menjadi lebih bijak. Kita memiliki semua pengetahuan tentang apa yang dapat kita lihat dan kita pelajari secara kasat, secara natural. Kita mempelajari ilmu teknologi yang luar biasa sekarang ini. Kita mempelajari tentang ruang angkasa yang memiliki banyak hal yang membuat manusia ingin mengetahuinya. Kita mempelajari ilmu ekonomi supaya kita bisa lebih baik di dalam mengelola keuangan kita. Kita mempelajari tentang bagaimana menjaga kesehatan kita. Dunia kedokteran mempelajari tentang dunia sakit penyakit, tetapi kita tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang manusia roh. Nah, saudara, kita meninggikan jiwa di atas manusia roh kita. Kita lebih sadar pada tingkat kejiwaan yang banyak diisi dengan intelektual. Itulah sebabnya orang sulit mempercayai bahwa ia adalah manusia roh. Sebab manusia roh tidak dapat dinilai, tidak dapat dirasakan secara natural. Nah saudara, kalau kita melihat 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita bisa mempercayai ayat ini kalau kita mengertinya hanya di dalam level jiwa?
Sebab tidak ada ilmu pengetahuan manapun juga yang mengatakan kita ini ciptaan baru. Apakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Apa yang sudah menjadi baru, saudara? Jika kita tidak mengerti bahwa kita memiliki manusia roh, maka pikiran kita akan dibuat bingung. Apa yang sudah menjadi baru? Penampilan tubuh kita tidak berubah. Kalau tubuh kita kurang serasi, misalnya mata kita sipit, tubuh kita pendek, mungkin berat badan kita agak berlebihan, dan kita dibilang kita adalah ciptaan baru, kita akan bingung, saudara, sebab penampilan kita, tubuh kita tidak berubah. Ini akan membuat kita menjadi frustrasi. Kita mencoba untuk mengerti di dalam level jiwa kita tidak akan pernah bisa. Tetapi kalau kita mempercayai ayat di atas dengan manusia roh kita, dan kita bertanya di dalam manusia roh kita, apakah sebenarnya yang diperbaharui? Maka kita akan menemukan jawabannya. Mari saudara kita melihat apa yang menjadi jawaban 2 Korintus 5 ayat 17. Apakah yang telah diperbaharui? Mari kita perhatikan sekali lagi ayat ini. Di sini dikatakan, barang siapa, artinya siapa saja yang ada di dalam Kristus. Jadi kuncinya adalah di dalam Kristus. Ketika kita lahir baru di dalam Kristus. Dikatakan ia sudah dijadikan manusia baru dan ada kuasa kebangkitan yang memampukan kita berbaik kembali dengan Tuhan dan bisa melayani Tuhan, dan supaya kita juga bisa membawa orang-orang lain berbaik kepada Allah. Ini ada di dalam ayat berikutnya. Ayat 18 sampai 20. Nah, kalau kita melihat dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Kuncinya adalah saudara, kita akan diubahkan ketika kita bersatu dengan Kristus. Kuncinya adalah bersatu dengan Kristus. Dengan Kristus kita akan menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Diperhatikan, dalam ayat ini tidak dikatakan semuanya akan menjadi baru atau memiliki potensi untuk menjadi baru. Tetapi dikatakan sudah menjadi baru. Present tense, saudara. Yang lama sudah tidak ada lagi, itu past tense, sudah lewat. Bahasa Inggrisnya dikatakan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sifatnya adalah sekarang ini dia adalah ciptaan yang baru. All things have passed away, behold all things have become new. Yang lama sudah berlalu, ini sifatnya adalah past tense yang sudah lewat, dan segala sesuatu sudah menjadi baru. Jadi bukan memiliki potensi lagi, tapi sudah menjadi baru. Di manakah yang menjadi baru? Apakah di dalam penampilan Anda ataukah di dalam manusia roh Anda? Tentunya di dalam manusia roh Anda. Lalu kita lihat satu ayat lagi, saudara. Efesus 1 ayat ke-19. Di sini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Benarkah kita memiliki kehebatan kuasa Tuhan? Seandainya yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam kenyataannya kita tidak merasa kita ini berkuasa. Bahkan kita merasa kita ini adalah orang yang lemah, yang sering mengalami kekalahan. Lalu apakah kita masih bisa mempercayai firman tadi? Kita akan berpikir dengan keras, saudara. Kita menjadi bingung, kita menjadi gelisah, dan akhirnya kita menjadi frustrasi karena kenyataannya adalah kita lemah, kita tidak mempunyai kuasa. Kita masih ada di dalam sakit penyakit, kita masih banyak hutang piutang, kita masih hidup di dalam kekalahan, kita masih hidup jatuh bangun di dalam dosa. Dan seringkali kalau kita tidak mengerti cara menanggap ayat-ayat di dalam firman Allah, maka saudara, kita akan berpaling dan mencoba menyelesaikan segala sesuatu dalam level jiwa. Kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri. Kehebatan yang dimaksud di dalam Efesus 1:19 ini, saudara, ialah kehebatan yang bisa kita temukan di dalam manusia roh kita. Jadi, saudara, apa yang diperkatakan di dalam firman Allah, itu semua bersifat roh. Firman Allah adalah benih roh, benih yang datang dari surga. Itu hanya bisa dimengerti dalam level roh, bukan di dalam jiwa. Nah, saudara, saya ingin memberikan contoh. Misalnya,
kita melihat seorang pembunuh. Polisi, psikolog, psikiater akan mencari tahu kenapa orang ini membunuh, apa latar belakangnya, kenapa dia mau membunuh, apa motivasinya. Dan mereka mulai mempelajari kehidupan orang ini, masa kecilnya, trauma apa yang pernah terjadi di dalam hidupnya, siapa lingkungannya. Apa yang dilakukan oleh para psikolog, polisi, dan psikiater adalah memeriksa gejala yang berkisar di dalam jiwanya, bukan pada akar permasalahannya. Mereka memeriksa, menganalisa, lalu mereka mengambil kesimpulan, kemudian mereka mengambil keputusan bahwa orang ini berbahaya dan harus dimasukkan penjara. Tapi tahukah Anda bahwa penjara tidak akan mengubahkan orang tersebut? Karena orang yang sama ketika dia keluar dari penjara, kemungkinan besar dia akan melakukan perkara yang sama. Akar permasalahannya bukan pada jiwa. Apa yang mereka coba berikan solusi memenjarakan orang itu bukanlah solusi yang utuh. Masalahnya orang tersebut hidup dengan dua silinder, yaitu tubuh dan jiwa, yang mengarah kepada pikiran, emosi, dan kehendak yang sudah tercemar. Dan ini kehidupan tanpa roh. Saudara, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran manusia, yakni pembelajaran tentang proses mental, cara orang berpikir, cara orang itu dididik, apa yang menjadi pemikiran mereka melalui pendidikan mereka, lingkungan mereka. Dan ini semuanya melahirkan kepribadian mereka. Apakah dia akan menjadi orang yang baik atau orang yang jahat, orang yang terbuka atau orang yang tertutup, orang yang dominan atau orang yang iya deh, nggak apa-apa, dia menjadi orang yang periang atau pendiam, pemalu, pemberani, penakut. Ini yang dihasilkan di dalam jiwa ini. Dan inilah yang diketahui oleh para psikolog. Sedangkan psikiater, dia adalah seorang dokter yang hampir mirip dengan psikolog, tapi psikiater ini selain mengerti tentang kejiwaan, dia juga mempelajari unsur-unsur kimia di dalam tubuh jasmani kita ini yang bisa membawa reaksi terhadap tubuh kita dan terhadap kehidupan seseorang. Psikiater bisa mengobati orang-orang yang mengalami sakit jiwa yang kronis. Misalnya orang yang nggak bisa tidur, orang yang mengalami trauma, orang yang depresi, orang yang menghadapi panic attack, orang yang bipolar, orang yang skizofrenia, orang yang suka berhalusinasi. Psikiater bisa mengobati orang-orang tersebut. Gangguan jiwa ini, saudara, akan mempengaruhi cara orang berpikir, bertindak, bereaksi, dan sangat berdampak negatif terhadap kehidupannya. Orang-orang ini, saudara, secara tidak sadar dia akan merasa saya ini gak berguna, saya ini orang yang gagal, saya ini orang yang bodoh. Bahkan seringkali mereka rasanya kepingin mati saja. Dan orang berpikir semuanya ini adalah roh pemarah, roh bunuh diri, roh kematian, roh ketakutan, semuanya dianggap ini roh. Tapi benarkah ini roh, saudara? Saudara, apapun juga, para psikolog, dokter, psikiater, mereka itu bekerja di dalam level jiwa dan mereka itu berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Tetapi mereka tidak memasuki unsur roh, kecuali mungkin mereka orang-orang yang percaya bahwa manusia itu memiliki roh. Jadi kesimpulannya jelas, saudara, bahwa roh dan jiwa itu tidak sama, namun keduanya terjalin begitu sangat erat, intertwined, membuatnya sangat sulit untuk dibedakan secara awam. Bagaimanakah cara kita bisa membedakannya? Nah, saudara, kita ini ada yang menciptakan. Oleh karena itu, sama dengan mesin cuci yang kita punya di rumah. Mesin cuci itu akan datang bersama-sama dengan buku manual. Dan kita harus bisa membaca buku manual itu untuk bisa mengoperasikan mesin cuci tersebut. Demikian juga, saudara, hidup kita ada penciptanya. Oleh karena itu kita harus kembali kepada pencipta kita dan bertanya kepada dia. Dan tempat kita yang paling aman untuk bertanya itu adalah firman Allah. Di sini dinyatakan bagaimana sesungguhnya penciptaan kita. Jadi dengan kata lain, kita kembali kepada Sang Pencipta melalui kebenaran firman-Nya. Hanya bergaul erat dengan firman Allah merupakan kunci satu-satunya yang sanggup membedakan atau memisahkan roh dan jiwa. Dan kita bisa melatih kepekaan kita untuk membedakan antara
jiwa, dengan roh, serta membuat kehidupan kekristenan kita menjadi berkemenangan. Kita tidak lagi hidup terus-menerus di dalam jiwa kita yang dipenuhi dengan berbagai macam hal yang kemungkinan besar sudah tercemar. Tapi kita kembali ke dalam manusia roh kita yang diisi dengan firman Allah, supaya kita bisa membedakan, oh ini datangnya dari Tuhan, yang ini datangnya dari berbagai macam tempat. Saudara, ketika kita mengisi manusia roh kita dengan kebenaran firman Allah di dalam manusia roh ini, maka saudara, manusia roh ini akan membawa pikiran-pikiran manusia roh ke dalam pikiran kita sendiri. Dan ini akan menjadi roda yang memutar kehidupan kita untuk membawa kemenangan. Haleluya. Saudara, ada banyak masalah yang bisa diselesaikan ketika kita mengerti sifat alamiah kita, roh, jiwa, dan tubuh. Kita bisa mengerti fungsi dan peranannya serta dapat membedakan dan memisahkan ketiganya, terutama roh dan jiwa. Hal ini sangat menentukan bagaimana kita bisa menyelesaikan solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan dengan mengerti roh dan jiwa. Mari kita melihat manusia rohani dan manusia duniawi. 1 Korintus 2 ayatnya ke-14. Saudara, di sini dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jelas di sini kita bisa melihat adanya dua pengetahuan, yaitu pengetahuan alamiah dan pengetahuan rohani. Ada manusia duniawi dan ada manusia rohani. Pengetahuan alamiah itu ada di dalam jiwa, bisa dipelajari, bisa dianalisa, bisa dimengerti, dan ini akan menghasilkan manusia duniawi. Karena saudara, kita dididik secara duniawi, memiliki pengetahuan duniawi, kita berpikir secara duniawi, dan kita dilatih sedemikian rupa sehingga kita bereaksi, bertindak, meresponi segala sesuatu berdasarkan panca indera kita. Apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita cium, kita jamah, kita rabah. Dan ini berasal dari luar ke dalam. Pikiran duniawi meninggikan atau melakukan perkara-perkara duniawi. Dan ini membuat kita juga mengambil keputusan secara duniawi. Kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang ada di bumi. Dan ini tidak dapat menerima apa yang berasal dari Allah. Karena manusia duniawi menganggap hal itu tidak jelas dan merupakan suatu kebodohan. Sebaliknya saudara, kalau kita memiliki pengetahuan rohani, itu berpusat pada roh. Bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia roh. Sebab ia hanya memikirkan dan meninggikan perkara-perkara yang berasal dari atas. Kita sanggup menilai dan mengerti segala sesuatu dari roh. Kita memiliki panca indera rohani. Tahukah Anda bahwa manusia rohmu juga memiliki indera rohani? Dan indera rohanimu itu lebih tajam daripada panca indera tubuh jasmanimu. Saudara, ketika kita mengaktifkan manusia roh kita dan panca indera rohani kita, maka kita akan menggunakan hikmat yang dari atas. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan tuntunan manusia roh kita yang berasal dari atas. Haleluya. Perkara-perkara jasmani hanya bisa dinilai secara jasmani, dan perkara-perkara rohani dinilai secara roh. Anda tidak dapat kontak roh melalui jiwa atau dengan emosi dan perasaan. Sebab tidak ada hubungan di antara keduanya. Mereka terpisah dan berbeda. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Di sini Paulus mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku,
tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Apakah yang diperkatakan Paulus di sini? Di sini Paulus menyatakan sekali lagi perbedaan antara roh dan jiwa. Paulus mengajarkan berdoa. Dan doa yang Paulus nyatakan di sini berdoa dengan pikiran dan juga dengan roh. Keduanya bisa berdoa, saudara. Namun kita melihat Paulus berkata bahwa jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Paulus menempatkan manusia rohnya terlebih dahulu. Dia ingin berbahasa roh terlebih dahulu. Dia berkata bahwa aku berbicara bahasa roh lebih daripada semua orang. Artinya Paulus sungguh-sungguh meninggikan manusia rohnya sebelum dia berdoa masuk di dalam level jiwa. Dan perhatikan saudara, yang diperkatakan Paulus di sini itu bukannya berdoa bersama dengan Roh Kudus, tapi dia katakan aku berdoa dengan rohku. Bukan Roh Kudus yang dibicarakan di sini, tapi rohnya Paulus. Dia bilang kalau manusia rohku berdoa, maka akal budiku tidak turut berdoa. Berarti kita bisa berdoa dalam roh dan kita juga bisa berdoa di dalam jiwa, di dalam akal budi. Karena keduanya saling terkait dan berfungsi, saudara, dan keduanya dapat dibedakan. Waktu kita berbicara, waktu kita berdoa dengan roh kita, maka kita mengaktifkan manusia roh. Tapi waktu kita berdoa dengan akal budi kita mengaktifkan jiwa kita. Saudara, ini menunjukkan kepada saya bahwa kita bisa berdoa dengan manusia roh kita dan kita bisa berdoa dengan jiwa kita. Roh dan jiwa berbeda. Perhatikan saudara, kebanyakan orang Kristen, mereka itu berdoa dalam level jiwa, dalam level akal budi. Kenapa? Dari mana kita bisa tahu? Perhatikan, banyak kali saya mendengar orang-orang Kristen itu kalau berdoa seperti ini. Tuhan, tolong saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Saudara, itu adanya di mana? Itu adanya di dalam jiwa kita. Karena kita tidak tahu atau kita tidak mengerti dengan sepenuhnya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita tidak perlu menjerit-jerit minta Tuhan mengampuni kita. Kalau Anda tahu bahwa manusia rohmu itu hidup, berkuasa, bisa melihat segala apa yang Allah perkatakan kepada kita, bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk melakukannya. Manusia rohmu mempunyai energi yang sangat luar biasa, maka engkau tidak akan berdoa dari level jiwa. Engkau tahu bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Bahkan dia berkata, akulah Tuhan yang ada di dalam pertempuran. Saudara, doa seperti itu kedengarannya rohani. Tetapi itu sebenarnya doa yang meninggikan jiwa, yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, panik, dan dengan perasaan yang sangat tertekan. Dan seringkali doa yang seperti itu tidak mendapat jawaban. Karena bukan lahir dari iman oleh firman Allah, tapi berdasarkan jiwa yang dipenuhi dengan ketakutan tadi. Khawatir, panik sekali saudara. Saudara, beri makan manusia rohmu dengan firman Allah. Sehingga ketika engkau berdoa di dalam roh, maka rohmu akan mengeluarkan apa yang terkandung di sini. Imanmu akan bangkit dan Tuhan akan meresponi imanmu. Tuhan tidak meresponi ketakutan. Amin saudara. Lalu bagaimana hubungan antara roh dan jiwa? Alkitab berbicara tentang hati dan jiwa. Hati di sini saudara sama dengan roh. Lalu apakah ada hubungan antara keduanya? Hati dengan jiwa. Tentu saudara, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat seperti saya katakan tadi. Dia intertwined seperti kembaran yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bukan kembar siam, tapi mereka terkait sangat kuat. Keduanya saling membutuhkan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Paulus katakan tadi kita bisa berdoa dengan manusia roh, kita juga bisa berdoa dengan jiwa kita. Lalu saudara, kita bisa menggunakan keduanya ini secara bersamaan, tapi kita bisa membedakannya. Apakah kita sedang ada di dalam roh ataukah kita sedang ada di dalam jiwa? Tapi ingat sekali lagi, Paulus meninggikan manusia rohnya. Dia berdoa dengan manusia rohnya terlebih dahulu, baru dia mengatakan dia juga bisa berdoa dengan akal budinya. Hati atau roh dan jiwa itu terkait sangat erat.
Dalam 1 Tawarikh 22 ayat ke-19 dikatakan, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Lalu Matius 22 ayat ke-37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya saudara, kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan segenap roh kita, dengan segenap hati kita. Dan kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Dan itu saudara akan keluar di dalam mulut kita dalam bentuk ucapan syukur, ucapan terima kasih, thanksgiving to the Lord. Kita selalu mengucap syukur, kita selalu meninggikan Tuhan, kita selalu memberikan persembahan kita kepada Tuhan pagi, siang, dan malam. Kenapa? Karena kita hidup di dalam manusia roh kita dan jiwa kita bisa memikirkan Tuhan sepanjang hari dan mempermuliakan kita melalui mulut kita. Nah saudara, roh merupakan pusat persekutuan, bukan jiwa, bukan otak. Dikatakan saudara, karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Jiwa tidak memiliki kemampuan untuk bersekutu atau menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dikenal melalui jiwa. Tuhan hanya dapat dikenal melalui manusia rohmu. Saudara, kehidupan Kristiani bukanlah meminta Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagimu atau sesuatu hal yang penting bagimu. Tapi kehidupan Kristiani adalah menemukan apa yang sesungguhnya sudah ada di dalam rohmu dan menimbanya keluar seperti apa yang sudah Tuhan depositokan di sana. Tuhan sudah mendepositokan di sini banyak hal. Waktu engkau membaca firman, engkau merenungkannya, engkau menyimpannya di dalam manusia rohmu, itu menjadi satu deposito. Di sini menjadi brankas yang sangat luar biasa. Dan ketika engkau tahu cara mengkombinasikan nomornya saudara, engkau tahu cara menggalinya di dalam manusia rohmu, maka engkau akan mengeluarkan banyak perbendaharaan yang luar biasa. Harta kekayaan yang terpendam. Bukan melalui jiwamu, bukan melalui ilmu pengetahuan, bukan melalui intelektualmu. Yesaya 12 ayat yang ketiga mengatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara, tahukah Anda, di dalam manusia rohmu itu ada mata air keselamatan. Ada banyak hal yang sudah Allah depositokan di sana melalui kebenaran firman-Nya, dan Anda harus belajar menimba, mengambilnya keluar, diaktifkan, dilakukan, diperkatakan. Maka saudara, kehidupanmu akan menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan aliran-aliran air kehidupan, karena engkau menggalinya dari mata air keselamatanmu sendiri. Engkau bukan lagi berseru-seru kepada Tuhan, tapi engkau menggalinya dari dalam. Engkau mempercayainya, engkau memperkatakannya, engkau melakukannya, dan engkau akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Bapak Lester Sumrall mengatakan, sebelum orang Kristen mampu membedakan pada saat mana jiwa dan roh berfungsi dan beroperasi melalui dia, maka dia akan condong menuju ke arah kehidupan yang rendah, yakni daging. Ia tidak akan mampu bangkit dalam roh sampai ia mengetahui apakah semua itu. Itulah sebabnya kenapa begitu penting untuk mengetahui apakah roh. Sangat tidak mungkin untuk senantiasa berjalan di dalam roh jika kita tidak pernah mengetahui apakah roh. Nah saudara, pernyataan ini begitu sangat penting. Karena sebelum kita mengerti bagaimana kita bisa membedakan keduanya, kita bisa memisahkan keduanya, tapi bukan memutuskan keduanya, maka saudara, kita akan selalu condong hidup di dalam level yang paling rendah di dalam penciptaan kita, yaitu daging, yang dikontrol oleh pikiran manusia kita sendiri, dikontrol oleh kekuatan kita, oleh ilmu pengetahuan, oleh intelektual. Dan itu biasanya akan mengarah kepada kegelisahan, kekecewaan, kita akan menjadi letih, lesu, menjadi tidak punya gairah. Mari saudara, kita belajar untuk membedakan manusia roh kita dengan pikiran atau jiwa kita. Saudara, setelah berulang kali saya mengajar topik ini,
saya semakin mengerti bagaimana seharusnya menghidupi kehidupan saya secara pribadi. Bahkan ketika saya sedang marah, ketika saya sedang bersedih, ketika saya sedang panik, ketika saya sedang takut, saya bisa mengidentifikasikannya. Di mana saya sedang berada? Apakah di dalam jiwa ataukah saya sedang berada di dalam roh? Dan kalau saya tahu bahwa saya sedang ada di dalam level marah-marah, level ketakutan, level panik, level kesedihan yang membuat saya menjadi sangat tertekan dan depresi, saya tahu itu datangnya bukan dari manusia roh. Dan saya cepat kembali mengatasinya, saya kembali kepada manusia roh dan saya mencari jawaban di sana. Saya mulai berdoa di dalam bahasa roh. Saya mulai mencari kebenaran-kebenaran firman Allah, apa yang Allah katakan di dalam situasi saya. Saya tidak membiarkan level pikiran saya yang ada di dalam jiwa ini menguasai kehidupan saya. Sekalipun ini sangat saya butuhkan, tapi saya tidak membiarkan jiwa ini, pikiran saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, itu mengontrol kehidupan saya. Haleluya. Saudara, mari kita membuat pernyataan iman untuk pelajaran kita kali ini. Mari kita sama-sama memperkatakannya. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, aku hidup di dalam tubuh ini. Dengan rohku, aku menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Dengan jiwaku, aku melaksanakan perintah Allah. Dengan tubuhku, aku melayani Tuhan. Nah, saudara, apakah yang telah kita pelajari dalam pelajaran kali ini? Kita mempelajari bahwa roh dan jiwa itu berbeda. Keduanya dapat dipisahkan oleh firman Allah, tetapi tidak dapat diceraikan. Kita memiliki dua pengertian tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Paulus berdoa dengan rohnya, tetapi dia berdoa juga dengan akal budinya. Dia meninggikan manusia rohnya, tetapi dia juga tidak melupakan jiwanya. Artinya, keduanya memiliki hubungan yang sangat terkait erat. Kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dan roh merupakan pusat persekutuan, bukan jiwa. Dan mari kita senantiasa menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.